Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas S1PP 09C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi routing konsep. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Wahyudi STMN yang telah membimbing kami hingga saat ini. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Pandey Laksana dengan NIM 211011059, yang kedua Irsad Farhanul Hakim dengan NIM 211011074, yang ketiga Siva Lestari Boru Angin dengan NIM 211011063, dan terakhir Pelkron Jeremia Presrait dengan NIM 211011065. Berikut adalah konten yang akan kami bahas. Terdapat 5 konten. Yang pertama, path determination. Yang kedua, packet forwarding. Yang ketiga, basic routing configuration review. Yang keempat, IP routing table. Dan yang terakhir, static and dynamic routing. Oke, pada path determination itu menjelaskan mengenai fungsi dari router ya, yang dimana fungsi utama dari router itu, ketika router menerima paket pada satu interface, maka router menentukan interface mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan. Hal ini disebut dengan routing. Nah, interface yang digunakan pada router untuk meneruskan paket mungkin merupakan tujuan akhir atau mungkin juga jaringan yang terhubung ke router lain yang digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Nah, dua fungsi utama router adalah untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi pada tabel routing dan juga untuk meneruskan paket ke arah tujuan. Nah, contoh fungsi dari router ini adalah router menggunakan IP tabel routing untuk menentukan jalur atau rute mana yang akan digunakan untuk meneruskan sebuah paket. Nah, router 1 dan router 2 akan menggunakan IP masing-masing tabel routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian diteruskan untuk meneruskan paket. Nah, tabel perutan biasanya berisi entry router yang terdiri dari prefix atau network address dan panjang prefixnya. Agar ada kecocokan antara IP tujuan dan dari sebuah paket dan router pada dalam tabel routing. Nah, contoh penggunaan IP versi 4 ya. Pada tabel, sebuah IP versi 4 memiliki IP versi 4 tujuan 172.16.0.10. Nah, router memiliki 3 entry router dalam tabel perutan IPv4 yang cocok dengan paket ini. Yang pertama ada 172.16.0.0 dengan panjang prefixnya itu 12 dan 172.16.0.0 dengan prefix 18 dan 172.16.0.0 dengan prefix 26. Nah, dari ketiga router tersebut 172.16.0 dengan prefix 26 memiliki rute IP terpanjang dan akan dipilih untuk meneruskan paket agar salah satu dari rutenya menjadi sebagai kecocokan. Setidaknya harus ada jumlah bit yang cocok yang ditunjukkan oleh subnet mask dari router tersebut. Nah, dalam routing table atau tabel perutan ada 3 status yang ditentukan. Yang pertama ada directly connected network, yaitu ditambahkan ke tabel routing ketika interface lokal dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask dalam keadaan aktif. Biasanya statusnya itu up and up. Terus yang kedua ada remote networks. Jaringan yang tidak terhubung langsung ke router akan mengkonfigurasi untuk meremote jaringan dengan 2 cara. Yang pertama ada static routes, yaitu menambahkan tabel routing secara manual. Terus yang kedua ada dynamic routing protocols. Dia menambahkan ke tabel routing dan mengkonfigurasi secara dinamik atau otomatis. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu ada default router. Nah, default router ini dia menentukan router next hop yang akan digunakan ketika tabel routing yang tidak berisi router tertentu dengan alamat IP tujuan. Router default dapat dimasukkan secara manual sebagai rute statis atau dapat dikonfigurasi secara otomatis dari protokol routing dinamis. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada packet forwarding, di mana di sini packet forwarding decision process bisa kita lihat pada gambar itu. Yang pertama itu ada data link dengan paket IP yang dienkapsulasi tiba di antarmuka. Lalu yang kedua, router memeriksa alamat IP tujuan di header paket dan melihat tabel perutan IP-nya. Lalu yang ketiga,
router menemukan awalan terpanjang yang cocok di tabel routing. Lalu yang keempat, router merangkum dalam bingkai data link dan meneruskan keluar antarmuka jalan keluar. Lalu yang terakhir ada entry rute yang cocok paket tersebut. Namun jika tidak ada entry rute yang cocok, paket tersebut akan dibuang. Selanjutnya di sini ada paket forwarding decision process yang dimana yang di situ ada meneruskan paket ke perangkat di jaringan yang terhubung langsung, lalu ada meneruskan paket ke router next hop, lalu yang selanjutnya itu ada jatuhkan paket jika tidak ada kecocokan di tabel perurutan. Lalu selanjutnya ada end-to-end packet forwarding yang dimana di sini tanggung jawab utama dari fungsi penerusan paket adalah untuk mengenkapsulasi paket dalam jenis bingkai tautan data yang sesuai untuk antarmuka keluar. Nah, lalu selanjutnya di sini ada packet forwarding mechanism. Yang pertama itu ada proses switching yang dimana mekanisme penerusan paket lama masih tersedia untuk router Cisco. Nah, ketika sebuah paket tiba pada sebuah antarmuka, paket tersebut diteruskan ke bidang kontrol di mana CPU mencocokkan alamat tujuan dengan entry dalam tabel perurutannya. Nah, lalu ada fast switching atau peralihan cepat yang dimana mekanisme penerusan paket lama lainnya yang merupakan penerusan proses peralihan. Nah, peralihan cepat menggunakan cache peralihan cepat untuk menyimpan informasi kelompatan berikutnya. Nah, ketika sebuah paket sudah tiba di sebuah antarmuka, paket tersebut diteruskan ke bidang kendali tempat CPU mencari kecocokan di cache peralihan cepat. Nah, lalu ada Cisco Express Forwarding yang dimana di sini mekanisme penerusan paket Cisco iOS terbaru dan default. Nah, CEF membangun Forwarding Information Base atau VIB dan tabel kedekatan. Nah, entry tabel tidak dipicu oleh paket seperti peralihan cepat, tetapi dipicu oleh perubahan, seperti ketika ada perubahan dalam topologi jaringan. Selanjutnya yang ketiga adalah Basic Router Configuration Review. Berikut adalah topologi yang digunakan sebagai contoh dalam pembahasan kami kali ini, di mana terlihat dalam topologi digunakannya sebanyak 3 buah router, 4 buah switch, 4 buah PC, dan 1 buah slot internet. Berikut adalah konfigurasi yang diterapkan pada topologi tadi. Sebagai sampel diperlihatkannya konfigurasi pada router 1. Terlihat konfigurasi yang diterapkan mulai dari mengganti hostname, menambah password, hingga mengkonfigurasi IPv6 di setiap interface yang dibutuhkan. Terdapat beberapa cara untuk memverifikasi apakah perintah yang kita masukkan sudah benar atau belum. Yang pertama, show IP interface brief. Untuk ini digunakan menampilkan output dari status IP address suatu interface secara ringkas. Perintah show running config interface type number untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan dari antarmuka port yang ditentukan. Perintah show interface digunakan untuk menampilkan informasi terkait data interface baik fisik maupun data link, pengaturan bandwidth, pengaturan, dan delay. Perintah show IP interface digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengaturan antarmuka secara lengkap. Perintah show IP route untuk melihat tabel routing yang terbentuk, dan perintah ping berfungsi untuk tool monitoring availability komputer dalam jaringan. Jadi apakah komputer yang dites dapat terhubung ke internet atau terhubung dari satu komputer lain dapat menggunakan perintah ini. Terdapat 3 parameter filter yang dapat dikonfigurasi setelah simbol pipe. Pertama adalah section berfungsi menampilkan seluruh bagian yang dimulai dengan filtering expression. Kedua, include berfungsi mencakup semua jalur keluaran yang cocok dengan filtering expression. Dan begin berfungsi menampilkan semua jalur keluaran dari titik tertentu dimulai dengan garis yang cocok dengan filter expression. Berikut IP routing table. Pada root source, sumber informasi ini berasal dari jaringan yang terhubung langsung, kemudian dari rute statis, kemudian dari protokol perutean dinamis. Kemudian routing table principles, ada 3 prinsip tabel perutean. Yang pertama, setiap router membuat keputusannya sendiri. Kemudian informasi dalam tabel routing dari satu router belum tentu cocok dengan tabel routing lainnya. Kemudian yang ketiga, informasi perutean tentang suatu jalur tidak memberikan informasi perutean kembali. Nah, kemudian di sini ada directly connected networks. Jaringan yang terhubung langsung ditandai dengan kode status C pada tabel routing. Nah, pada directly connected network ini sebelumnya kita
mempelajari jaringan jarak jauh apapun, router harus memiliki setidaknya satuan termuka aktif yang dikonfigurasikan dengan alamat IP dan subnet max. Nah, kemudian tabel kerutuan juga berisi router lokal untuk setiap jaringan yang terhubung langsung. Yang terakhir, untuk router lokal IP versi 4 panjang awalan adalah preleg-nya 32 dan untuk router lokal IP versi 6 panjang awalan adalah 128. Berikutnya ada static router. Pada static router ini memiliki 3 kegunaan utama. Yang pertama itu memberikan kemudahan pemeliharaan tabel routing, kemudian menggunakan satu rute default untuk mewakili jalur jaringan manapun, dan tidak memiliki kecocokan yang lebih spesifik. Nah, yang terakhir, merutekan ke dan dari jaringan subnetnya. Nah, Dynamic Routing Protocol. Pada Dynamic Routing Protocol ini, protokol perutuan dinamis digunakan oleh router untuk secara otomatis berbagi informasi tentang jangkauan dan status jaringan jarak jauh. Berikut adalah contoh dari routing topologinya. Kemudian ada default rute. Default rute menentukan rute hop berikutnya yang akan digunakan ketika tabel routing tidak berisi rute spesifik dengan alamat IP tujuan. Rute default dapat berupa rute statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol perutuan dinamis. Untuk struktur of an IP versi 6 routing table, struktur table routing IP versi 6 sangat mudah. Setiap IP versi 6, entry router diformat dan disejajarkan dengan cara yang sama. Kemudian, administrative distance. Entry router untuk alamat jaringan tertentu hanya dapat muncul satu kali dalam tabel perutuan. Setiap protokol perutuan dapat memutuskan jalur berbeda untuk mencapai tujuan berdasarkan metrik protokol perutuan tersebut. Nah, kita akan membahas tentang static and dynamic routing. Perutuan statik dan dinamis tidak dapat dipisahkan. Sebaliknya, sebagian besar jaringan menggunakan kombinasi protokol perutuan dinamis dan rute statis. Rute statis biasanya digunakan dalam skenario sebagai rute default yang meneruskan paket ke penyedia layanan. Dan kemudian untuk rute di luar domain routing. Ketiga, ketika administrator jaringan ingin secara eksplisit menentukan jalur untuk jaringan tertentu. Dan yang keempat, untuk routing antar jaringan stop. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang protokol perutuan dinamis biasanya digunakan dalam skenario berikut. Yang pertama, dalam jaringan yang terdiri dari beberapa router. Kemudian ketika perubahan topologi jaringan mengharuskan jaringan untuk secara otomatis menentukan jalur lain. Dan yang terakhir, untuk skalabilitas. Dynamic Routing Evolution. Protokol routing dinamis telah digunakan dalam jaringan sejak akhir tahun 1980-an. Salah satu protokol routing pertama adalah RIP.RIP-V1 dirilis pada tahun 1988. Namun beberapa algoritma berdasarkan dalam protokol tersebut digunakan pada Advanced Research Project Agency Network atau disingkat dengan ARPANET sejak tahun 1969. Ketika jaringan berevolusi dan menjadi lebih kompleks, protokol routing baru muncul. Nah, di sini kita akan membahas tentang dynamic routing protocol konsep. Tujuan dari protokol routing dinamis meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penemuan jaringan jarak jauh, kemudian mempertahankan informasi routing terkini, kemudian memilih jalur terbaik menuju jaringan tujuan, dan kemampuan untuk menentukan jalur baru yang terbaik. Best path. Pada best path ini, jalur terbaik dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak atau mencapai suatu jaringan. Metrik adalah nilai kuantitatif yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu. Jalur terbaik menuju suatu jaringan adalah jalur dengan metrik terendah. Protokol perutuan dinamis biasanya menggunakan aturan dan metriknya sendiri untuk membuat dan memperbarui tabel perutuan. Nah, tabel berikut mencantumkan protokol dinamis
umum dan metriknya. Load balancing. Ketika rute mempunyai 2 jalur atau lebih ke suatu tujuan dengan metrik biaya yang sama, maka rute meneruskan paket menggunakan kedua jalur tersebut secara merata. Hal ini disebut dengan penyeimbangan beban biaya yang setara. Nah, yang pertama itu, the routing table contains the single destination network. Tabel routing ini berisi jaringan tujuan tunggal namun memiliki beberapa antarmuka keluar, satu untuk setiap jalur biaya yang sama. Rute meneruskan paket menggunakan beberapa antarmuka keluar yang tercantum dalam tabel routing. Kemudian yang kedua ada if configured correctly. Jika dikonfigurasikan dengan benar, penyeimbangan beban dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja jaringan. Kemudian yang ketiga, equal cost load balancing is implemented automatically by dynamic routing protocols. Itu penyeimbangan beban biaya yang sama diterapkan secara otomatis oleh protokol perutuhan dinamis. Ini diaktifkan dengan rute statis ketika ada beberapa rute statis ke jaringan tujuan yang sama menggunakan rute hook berikut yang berbeda. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai demo dari konfigurasi routing protokol ya. Nah, yang dimana kami menggunakan routing protokol dinamis yang berjenis OSPF ya, atau Open Software Platforms. Nah, di konfigurasi ini kami menggunakan 3 router, 3 switch dan juga 3 end user. Nah, di konfigurasi kami itu ada beberapa IP yang digunakan. Nah, untuk IP untuk menghubungkan router 1 dan router 2 itu kita menggunakan 10.10.0 dengan subnet masknya itu 28. Nah, untuk dari router 2 ke router 3 itu dia menggunakan 10.10.20 dengan subnet masknya 28. Nah, untuk end user yang satu itu kita menggunakan 192.168.10.0 dan juga di end user yang kedua itu kita menggunakan 20. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan 30. Nah, untuk melihat status koneksi dari OSPF itu kita bisa menggunakan perintah yang namanya row IP route. Nah, untuk status di router 1 itu ini ada yang namanya huruf O. Nah, huruf O ini berarti routing OSPF. Nah, di routing OSPF ini si router 0 ini dia sudah terhubung ke router yang sebelahnya yaitu 10.10.20.0 dan juga dia terhubung ke end user yang lain menggunakan routing OSPF. Nah, ke 192.168.20 itu ke end user yang kedua, terus yang ke 30 itu ke end user yang ketiga. Terus untuk status OSPF yang router yang di tengah, nah itu juga sudah terhubung ke semua router ya. Nah, yang ini ke 192.168.10 dan juga ke end user yang ke pinggirnya. Terus yang ke selanjutnya yang terakhir itu router OSPF yang ketiga. Kita masuk dulu. Nah, dia juga sudah terhubung ya ke router 1 dan juga router 2 yang dimana dia juga menggunakan routing OSPF dan juga dia juga sudah terhubung menggunakan OSPF ke end user yang satu dan yang kedua. Oke, untuk status koneksinya itu sendiri dari end user 1 ke end user 2 itu sudah terhubung sukses dan untuk end user 1 ke end user 3 itu juga sudah successful. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari contoh demo konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPF. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan. Pertama itu, routing mampu menghubungkan network yang berbeda pada router yang berbeda, sehingga setiap perangkat dapat saling terhubung. Lalu yang kedua, static routing sangat cocok untuk topologi yang sederhana, dikarenakan konfigurasi tabel rute yang dilakukan secara manual oleh network administrator.
Nah, lalu yang terakhir ada dynamic routing, sangat cocok untuk topologi yang cukup kompleks dikarenakan tabel routing yang dibuat secara otomatis oleh router itu sendiri ketika terdapat network baru yang didaftarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.